Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Madali MSc selaku dosen pembimbing utama saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing kedua saya, Bapak Heri Azwansa STMT selaku dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua saya, dan kepada Ibu Vivi Baktiar STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal ini. Tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung dalam seminar proposal ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustian Matius. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Sipil angkatan 2016 Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, Rabu 28 April 2021, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh penggunaan abu serat kelapa sawit dan abu cengkang kelapa sawit hasil dari pembakaran boiler sebagai filler dengan kadar tertentu pada lapisan perkerasan aspal. Pada proposal tugas akhir ini terbagi dalam 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini dibahas tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, hingga sistem penulisan pada proposal tugas akhir ini. Dan yang kedua ada tinjauan pustaka. Di sini akan dibahas mengenai penjelasan campuran beraspal, agregat, filler, hingga parameter hasil penelitian. Untuk bab yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sini dibahas mengenai tahapan-tahapan penelitian, alat dan bahan yang digunakan, hingga perencanaan campuran beraspal. Dan saya masuk ke dalam pendahuluan, latar belakang. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penghasil minyak. Secara visual, mungkin sebagian besar sering kita jumpai, bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang, buahnya kecil dan apabila masak berwarna merah kehitaman. Minyak dari kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan utama pembuat minyak goreng, margarin, alat kosmetik, sabun, lilin, hingga bahan bakar biodiesel. Di Indonesia sendiri itu terdapat banyak sekali persebaran lahan kelapa sawit. Berdasarkan data yang saya himpun dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, lahan sawit di Indonesia itu mencapai 14,23 juta hektar, yang terdiri atas 5,8 juta hektar perkebunan rakyat, 635.000 perkebunan besar negara, dan 7,88 juta hektar perkebunan besar swasta. Dari hal tersebut di atas itu mengharuskan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah yang berdekatan dengan lahan perkebunan. Dengan adanya pabrik ini menyebabkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Salah satu limbah tersebut adalah berasal dari cangkang kelapa sawit yang dipakai sebagai bahan bakar untuk broiler, dan serat yang dihasilkan dari proses buah sawit yang telah diperas untuk diambil minyaknya. Untuk lebih detail lagi, saya juga menghimpun data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat untuk luas lahan kelapa sawit di tiap kabupaten dari tahun 2015 sampai 2019. Dan untuk produktivitas sawit sendiri itu, setiap 1 ton sawit itu menghasilkan sebanyak 140 kg sampai 190 kg CPO, dan juga menghasilkan 190 kg limbah abu serat dan abu cangkang kelapa sawit. Jadi bisa saya ambil contoh misalnya saja di Singkawang. Di Singkawang pada tahun 2019 itu berdasarkan data itu luas lahan kelapa sawit yang ada di Singkawang itu sekitar 4.749 hektar pada tahun 2019. 4.749 hektar ini jika kita hitung itu dapat menghasilkan 3.248.316 ton per tahun limbah abu cangkang dan abu serat kelapa sawit. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai mahasiswa tertarik untuk melakukan sebuah perancangan laboratorium dan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaruh limbah sawit ini bila dijadikan filler pada lapisan perkerasan, terutama pada lapisan ACWC. Yang nantinya akan dianalisa apakah filler ini memenuhi syarat, bagaimana pengaruhnya dan apa saja efeknya pada lapisan perkerasan aspal ACWC. Dan juga untuk mendapatkan komposisi campuran yang tepat atas agregat dan bahan pengikat aspal yang punya kemampuan yang optimum untuk menahan gaya-gaya yang bekerja pada lapisan perkerasan aspal. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja lapisan ACWC setelah digunakan limbah sawit sebagai filler. Yang kedua, untuk menentukan persentase kadar substitusi parsial abu cengkang dan abu serat kelapa sawit yang paling optimum.
Yang ketiga, untuk mengetahui sifat-sifat fisik dari limbah kelapa sawit sebagai filler pada campuran perkerasan aspal, dan diharapkan dapat menjadi material alternatif pada lapisan perkerasan aspal terkhusus lapisan ACWC. Dalam penelitian ini juga dihimpun beberapa batasan masalah. Karena memperhitungkan luasnya masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan satu batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah dalam penelitian ini akan mengkaji sifat-sifat karakteristik masal. Yang kedua, penelitian dilakukan pada sampel aspal yang dibuat di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Limbah sawit sebagai filler berasal dari pabrik sawit Kabupaten Sintang. Bahan lain yang digunakan berasal dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Penelitian ini mengkaji bagaimana sifat kimia, tidak mengkaji bagaimana sifat kimia limbah sawit. Hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidaknya. Hipotesa dari penelitian ini adalah dengan memperhatikan kadar silika yang mendominasi pada abu cangkang dan abu serat kelapa sawit ini akan meningkatkan stabilitas perkerasan campuran ACWC ini karena silika merupakan bahan yang bersifat mengikat dan memiliki angka adhesi yang cukup tinggi. Dan untuk menguatkan hipotesa saya juga membagi dalam dua literatur yang telah saya baca. Yang pertama yang berjudul Karakteristik Fungsional dan Sifat Fisik Aspal Akibat Penambahan Silika Sekam Padi. Dalam penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa terjadi ikatan SiO2 dan silika dan oksigen dan silika dan hidrogen. Disimpulkan interaksi antara aspal dan silika terjadi secara fisik dan tidak terjadi secara reaksi kimia, dan hal ini sesuai yang diharapkan dari sisi aplikasi. Dan untuk jurnal yang kedua adalah pengaruh perlakuan thermal terhadap karakteristik aspal komposit berbasis silika sekam padi. Disimpulkan pada pengujian fisik kuat tekan, semakin tinggi suhu, semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh aspal berbasis silika sekam padi ini. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk membagi inti dari penulisan dalam beberapa bab. Penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, pembatas masalah, hipotesa, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang melandasi tentang material campuran aspal dan teori yang akan digunakan pada penelitian. Yang ketiga adalah metodologi penelitian, menjelaskan metode tata cara pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Yang keempat adalah pembahasan, berisikan analisa, hasil pelaksanaan dan penelitian laboratorium serta pengerjaan untuk mendapatkan karakteristik dari benda uji. Yang kelima ada penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran dari peneliti yang mungkin dapat dilakukan atau diterapkan oleh peneliti selanjutnya. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dikembangkan melalui beberapa referensi yang berhubungan juga mendukung objek pembahasan yang dimana dalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian serta asumsi-asumsi yang diambil untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini. Berikut beberapa penelitian dahulu yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah Latif Budi Suparma, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dengan judul penelitian kondisi penggunaan limbah kelapa sawit sebagai agregat pengisi pada campuran HRS base. Hasil penelitian yang didapat adalah hasil uji karakteristik campuran menunjukkan bahwa campuran HRS base menggunakan limbah kelapa sawit berpotensi tahan terhadap deformasi namun kurang tahan terhadap retak karena tarik. Yang kedua itu adalah Ahmad Syakir Amin, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul penelitian pemanfaatan abu filler pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai pengganti sebagian filler terhadap nilai Marshall test pada campuran ATB. Untuk aspal ATB dengan filler abu filler didapat kadar abu optimum itu 19% dengan menghasilkan kualitas campuran nilai Marshall stability adalah 2080,23 kilo. Nilai MQ 9,11 kN per mm. Nilai Marshall Airfoils adalah 7,56% dan nilai bitumen field thickness adalah 8,82 mm. Yang ketiga adalah Alip Lamrah Sugeha, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Singapura, dengan judul penelitian pemanfaatan limbah abu batubara sebagai filler pada campuran laston. Penggunaan abu batubara sebagai filler
mampu memberikan karakteristik laston yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai stabilitas, flow, film, FEB, FA, dan MK yang dihasilkan dibandingkan dengan penggunaan filler semen Portland. Yang keempat adalah Waluyo Nuswantoro, penggunaan abu cangkang kelapa sawit sebagai tambahan filler pada campuran aspal panas jenis HRS. Abu cangkang kelapa sawit memenuhi persyaratan stabilitas untuk campuran HRS adalah kadar abu cangkang kelapa sawit 3,5 sampai 5,5%. Perkerasan aspal. Perkerasan aspal merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi langsung menahan beban kendaraan, dan selama masa pelayanan diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Perkerasan aspal juga dibagi menjadi 3, yaitu A. Yang pertama ada konstruksi perkerasan lentur, yang kedua adalah konstruksi perkerasan kaku, dan ketiga adalah konstruksi perkerasan komposit. Laston. Laston adalah suatu lapisan pada konstruksi lahan raya yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar, dipadatkan dalam keadaan panas dengan suhu tertinggi. Sylvia Skirman 1999. Pada laston sendiri juga terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama lapisan permukaan. Pada lapisan permukaan ini terbagi menjadi 3 lapisan juga, yaitu lapisan ACWC, ACBC, ACBS, kemudian adalah lapis fondasi bawah, dan tanah dasar. Laston ACBC. Beton aspal untuk lapisan Auswearing course adalah lapisan perkerasan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan, merupakan lapisan yang kedap air, tahan terhadap cuaca, dan mempunyai kekesatan yang disyaratkan. Agregat. Yang pertama ada agregat kasar. Menurut SNI 1970-2008, agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu, yang memiliki ukuran butir antara 4,75 mm atau lolos atau saringan nomor 4 sampai 40 mm atau saringan nomor 1,5 inci. Berdasarkan ASTM C33, agregat kasar terdiri dari kerikil atau batu pecah dengan partikel butir lebih besar dari 5 mm antara 9,5 mm dan 37,5 mm. Fraksi agregat kasar untuk rancangan campuran adalah yang tertahan ayakan nomor 4 atau 4,75 mm yang dilakukan secara kering dan harus bersih, keras, awet, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya, dan memenuhi ketentuan yang diberikan menurut Bina Marga 2018. Agregat halus. Berdasarkan SNI 03620/2002, agregat halus adalah agregat besar berbutir maksimum 4,76 mm berasal dari alam atau hasil alam, sedangkan agregat halus olahan adalah agregat halus yang dihasilkan dari pecahan batu pemisah butiran dengan cara penyaringan atau cara lainnya dari batuan atau truk tanur tinggi. Agregat halus dari sumber bahan manapun harus terdiri dari hasil penyaringan batu pecah yang terdiri dari bahan halus ayakan nomor 4, 4,75 mm menurut Bina Marga 2018. Filler. Filler merupakan bahan berbutir halus yang mempunyai fungsi sebagai pengisi pada pembuatan campuran aspal. Filler mempunyai ukuran yang lolos saringan 100%, lolos dari 0,60 mm dan tidak kurang dari 75% berat partikel yang lolos saringan 0,075 mm. Abu cangkang dan abu serat kelapa sawit. Pada industri pengolahan minyak CPO, cangkang dan serat kelapa sawit dibakar di dapur tungku pembakaran boiler dengan suhu 700 sampai 800 derajat Celcius sebagai bahan bakar untuk ketel uap atau boiler, di mana boiler ini yang menjadi tenaga sumber uap yang akan dipakai untuk mengelola kelapa sawit. Hasil pembakaran inilah yang menghasilkan abu cangkang dan abu serat kelapa sawit. Berdasarkan hasil pengamatan, secara visual abu kelapa sawit ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Bentuk partikel abu sawit tidak beraturan. Ada yang memiliki butiran bulat panjang, bulat, dan persegi dengan ukuran butiran 0 sampai 2,3 mm serta memiliki warna abu-abu kehitaman. Kurniawandi dan kawan-kawan 2012. Di sini bisa kita lihat tampak serat kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit yang belum dibakar. Dan di sebelah kanan ini adalah abu cangkang kelapa sawit dan abu serat kelapa sawit yang telah dibakar. Baik, kandungan dalam abu kelapa sawit sendiri terdapat kandungan unsur kimia
Antara lain, yang paling mendominasi adalah silika, sebesar 58,02%. Silika atau silicon dioxide merupakan senyawa kimia dengan merumus molekul SiO2 yang dapat diperoleh dari silika mineral, nabati, dan sintetis kristal. Silika mineral adalah senyawa yang banyak ditemui dalam bahan tambang galian yang berupa mineral seperti pasir kuarsa, granit, fluorite yang mengandung kristal silika SiO2, Brakman and Gonzalez 2006. Pengujian Marshall. Pengujian dengan alat Marshall dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur SNI. Ujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan, stabilitas terhadap kelelehan plastis flow dari campuran beraspal. Baik, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental, yaitu dengan melakukan pembuatan benda uji untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah studi literatur mengenai hal-hal yang berhubungan dan melakukan penelitian. Dan yang kedua adalah pembuatan benda uji pada campuran aspal ACWC. Yang ketiga adalah pengujian benda uji dengan Marshall test untuk mendapatkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dianalisa. Dan untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui serangkaian kegiatan percobaan yang dilakukan sendiri dan mengacu pada petunjuk manual yang ada, misalnya mengadakan penelitian atau pengujian secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer adalah hasil pengujian Marshall, FMA, FIM, FFA, stabilitas, kelelehan, dan MQ di laboratorium. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan didapat dari penelitian lain untuk berat jenis yang sama dan masih berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berat jenis abu cangkang dan abu serat kelapa sawit, yaitu 2,1,99 gram per cm kubik. Latif Budi Suparma, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan kadar silika SiO2 yang mencapai 58,02% dari HUTAIN 2007. Lokasi penelitian dan lokasi pengambilan filler. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Singapura. Dan lokasi pengambilan filler ini diambil dari pabrik perkebunan kelapa sawit Gunas Investa Group, PT Agro Sukses Lestari yang berlokasi di Kecamatan Kelang Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bahan yang akan digunakan, bahan lain yang akan digunakan itu yang pertama ada agregat asal berasal dari Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk agregat halus berasal dari Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk filler abu cangkang tadi kita ambil dari daerah Kabupaten Sintang. Dan untuk aspal berasal dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Singapura. Tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah pengolahan limbah sawit. Pengolahan limbah sawit ini, limbah sawit nantinya akan disaring, akan diolah, apakah bebas dari hal-hal yang kurang diinginkan seperti dia harus kering, tidak basah, dan lain-lain. Yang kedua ada pengujian bahan. Pengujian bahan itu adalah penyaringan bahan apakah lolos saringan-saringan yang telah ditentukan dan lolos dari syarat-syarat yang telah disyaratkan dalam SNI Bina Marga 2018. Kemudian perencanaan campuran aspal ACBC. Dari sini pada bagian ini akan dibuat gradasi, dibuat campuran proporsi yang tepat untuk campuran aspal ACBC ini. Kemudian ada perhitungan kadar aspal rencana. Perhitungan kadar aspal rencana ini untuk menentukan kadar aspal optimum yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan benda uji. Kemudian pada perencanaan campuran aspal ACBC di sini terlihat bahwa dari Bina Marga 2018 disyaratkan bahwa di tabel ini perencanaan campuran aspal ACBC harus disyaratkan lolos saringan-saringan seperti ini. Saringan-saringan seperti ini. Dan ini adalah gradasi rencana yang akan dibuat dari aspal ACBC tersebut. Kemudian perhitungan kadar aspal rencana. Untuk perhitungan kadar aspal rencana ini berdasarkan rumus konstruksi dan bangunan PD T04 2005B dengan PB sama dengan 0,035% agregat dari saringan nomor 4 terbesar sampai dengan yang tertahan pada saringan nomor 4 ditambah 0,045% agregat yang lulus saringan nomor 4 dan tertahan saringan 200 ditambah
0 ditambah 0,15 untuk 11-15% yang lolos saringan 200 dan ditambah persen agregat yang lolos saringan nomor 200, kemudian ditambah koefisien last tone yaitu 0,5 sampai 1. Kadar aspal rencana itu yang pertama didapatkan agregat kasar 39%, 100% lolos di saringan nomor 4, agregat halus 54,5, 100% dikurang agregat kasar dikurang persentase filler. Yang kemudian ada filler yaitu 6,5% yang tertahan di saringan nomor 200. Maka didapat kadar aspal rencana ini 6%. Untuk mendapatkan kadar aspal optimum, dari nilai PB dapat kita tentukan nilai variasi kadar aspal rencana dengan cara mengambil nilai kadar aspal yang berada di bawah dan nilai kadar aspal yang berada di atas dengan kenaikan 0,5%, yaitu menjadi 5,5%, 6%, dan 6,5%. Dan nantinya per tiap kadar ini akan dibuat 3 benda uji untuk menentukan kadar aspal optimum. Jumlah total untuk menentukan kadar aspal optimum ini adalah 45 benda uji. Dan setelah dilakukan pengujian Marshall pada sampel dengan variasi kadar aspal rencana, selanjutnya lakukan perhitungan untuk mendapatkan kadar aspal optimum. Dari data-data yang telah didapatkan, kemudian dibuat benda uji lagi dengan variasi kadar filler yang telah diproporsikan secara parsial antara debu batu dan abu cangkang kelapa sawit berdasarkan KO yang telah didapat dari tahap sebelumnya. Dan untuk KO ini dibuat 5 variasi kadar proporsi. Yang pertama 0% abu cangkang dan abu serat kelapa sawit, 100% debu batu, 25% abu cangkang dan abu serat kelapa sawit, 75% abu batu, 50% abu cangkang kelapa sawit dan 50% abu batu, 75% abu cangkang dan abu kelapa sawit, 25% abu batu dan 100% abu cangkang kelapa sawit dan 0% abu batu. Dan di sini ada bagian alir penelitian. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan, pengujian bahan. Pengujian bahan ini terdiri dari pengujian agregat. Agregat ini dapat dari data primer. Yang pertama agregat kasar diuji dengan kausan dengan mesin Los Angeles. Yang kedua berat jenis. Kemudian penyerapan air terhadap agregat. Untuk agregat halus diuji berat jenis dan penyerapan dan analisa saringan. Untuk pengujian aspal yang diuji adalah titik lembek, titik nyala, dan titik bakar, penetrasi, daktilitas, berat jenis aspal, dan kehilangan berat. Ini juga didapatkan dari data primer atau pengujian di laboratorium secara langsung. Untuk pengujian filler itu diambil dari data sekunder dan yang digunakan adalah data berat jenis. Dan setelah semua pengujian dilakukan, jika sesuai dengan spesifikasi Bina Marga, dilanjutkan dengan rancangan proporsi agregat, perhitungan kadar aspal rencana, kemudian pembuatan 45 benda uji untuk menentukan KO. Setelah itu dilakukan pengujian Marshall, setelah didapatkan kadar aspal optimum atau KO, dibuat lagi 15 benda uji dengan variasi substitusi parsial filler dengan presentasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% berdasarkan KO. Setelah itu dilakukan lagi pengujian Marshall, kemudian didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan saran, kemudian selesai. Terima kasih.